Oke Mas Bro semuanya, kembali lagi bersama saya di WRHD. Dan karena kemarin ada yang request, Bang coba dong Bang komparasiin antara Kawasaki Ninja 150R dan juga si Yamaha RS King Mas Bro. Dan ini sebenarnya basicnya adalah RX yang dalaman mesinnya semuanya full udah pakai RX King. Dan kalau kalian mau lihat reviewnya, kalian bisa klik di pojok kanan atas Mas Bro. Oh ya Mas Bro, jadi ini knalpotnya si RX King ini udah saya ganti pakai yang SMR yang plat besi Mas Bro. Jadinya kalau kalian mau lihat video penggantiannya SMR ini, kalian bisa lihat di pojok kanan atas Mas Bro. Dan kalau kalian mau tahu tarikan si RX King ini, kalian bisa cek di pojok kanan atas. Waktu saya ganti kampas koplingnya Mas Bro, ganti kampas kopling terus per kopling. Di situ waktu sebelum saya ganti kampas sama per koplingnya ini, karena motornya ini agak slip, jadi saya ganti per kopling dan juga kampas koplingnya Mas Bro. Nanti di akhir video waktu penggantian per kopling sama kampas koplingnya itu ada video ngetes di RX nya ini setelah diganti kampas dan juga per koplingnya Mas Bro. Dan langsung aja kita bahas dari dua motor ini, antara RX King dan juga Ninja 150R Mas Bro. Jadi antara dua motor ini yaitu memiliki karakter yang berbeda tentunya Mas Bro. Walaupun sama-sama dua tak, tapi karakter mesinnya motor dua ini punya karakter yang berbeda Mas Bro. Jadi kalau motor itu selera ya Mas Bro. Kalau misalnya kalian yang suka agak nunduk-nunduk, kalian bisa pilih Ninja 150. Dan jika kalian suka sama motor yang santai atau posisi ridingnya enak, kalian bisa pilih RX King Mas Bro. Dan juga tentunya tarikan si RX King ini, tarikannya dia jos Mas Bro, bisa jenggat-jenggat lah istilahnya. Kalau motor RX King ini karakternya dia lebih ke galak atau beringas di bawahannya ya Mas Bro. Dan kalau untuk Ninja 150R ini karakter mesinnya dia lebih ke yang bawahannya lebih semut, tapi atasannya dia lebih ngejambak Mas Bro. Jadi misalnya kalian yang punya Ninja 150 ini pasti tarikan bawahnya nggak begitu nyentak, dia main di RPM atas Mas Bro, karena disitulah waktu RPM atas itu super gripnya main Mas Bro. Oke, lanjut lagi ke posisi ridingnya Mas Bro. Kalau dalam posisi riding yang Ninja ini dia lebih ke yang bungkuk Mas Bro, karena untuk bawaannya sendiri stang Ninja 150 itu dia stangnya jepit, dan juga posisi ridingnya joknya seperti ini, dia lebih ke yang nungging ya, jadi dia nggak landai, dia lebih ke yang nungging seperti ini. Jadi baratnya kalau bawa penumpang itu penumpangnya jengking Mas Bro. Oke, lanjut lagi ke posisi ridingnya si RX King Mas Bro. Kalau untuk posisi ridingnya RX King, dia lebih ke yang joknya landai seperti ini. Jadi kalau untuk boncengan gitu lebih enak Mas Bro. Dan juga joknya dia lebih tebel ya, jadinya lebih enak Mas Bro. Dan juga kalau untuk posisi stangnya, kalau RX King itu dia lebih ke yang stang santai ya, jadi dia nggak stang jepit, dia stangnya yang seperti ini. Jadinya posisi ridingnya enak Mas Bro. Kalau misalnya kalian buat touring-touring atau perjalanan jauh, mungkin RX King ini lebih nggak begitu pegel banget Mas Bro. Kalau Ninja ini karena posisi stangnya yang seperti ini dan juga posisi joknya seperti itu, mungkin kalau untuk perjalanan jauh agak lebih pegel kalau misalnya masih awalan naik Ninja R Mas Bro. Tapi kalau antara dua ini, motor ini juga selera sih Mas Bro. Kalau misalnya udah kebiasa naik Ninja R ya lebih enak Ninja R. Kalau misalnya udah kebiasa naik RX King ya pasti nyaman di RX King Mas Bro. Semua itu tergantung kembali lagi masing-masing di kita sendiri ya Mas Bro. Jadi sebenarnya motor dua ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Mas Bro. Kita lanjut lagi membahas ke tampilan motor ini ya. Kalau untuk tampilan si Ninja 150 ini lebih ke yang tampilan sport, karena dari stangnya yang stang jepit, terus batoknya yang seperti ini ya, ini sebenarnya body naked sih sebenarnya, karena ini juga motor naked kan, nggak ada fairingnya full seperti ini. Jadi ini motor naked yang lebih ke arah sport Mas Bro. Dan kalau RX King ini dia lebih ke motor yang maco Mas Bro, laki banget, karena motor RX King ini dia dari posisi stangnya terus dari body-bodinya ini lebih ke yang cowok Mas Bro. Dan sebenarnya kalau motor itu sebenarnya selera dari masing-masing kita sendiri ya, karena ya saya punya Ninja 150 ini udah hampir 5 tahun, dan kalau RX King ini sebenarnya udah setahun lebih, tapi motornya ini jadi baru sekitar hampir 2 bulanan. Jadi saya udah lumayan ngerasain karakter dari si RX King ini. Dan kalau karakter si Ninja ini udah hafal Mas Bro. Kalau untuk motor Ninja 150 punya saya ini udah lumayan hafal. Dan kalau untuk karakter RX King ini sudah lumayan hafal juga, tapi belum begitu hafal banget Mas Bro. Dan kalau kalian mau lihat reviewnya ini, review si RX King ini, kalian bisa klik di pojok kanan atas. Dan kalau untuk review si Ninja R ini,
yang setelah di porting yang sekarang ini, kalian bisa juga klik di pojok kanan atas Mas Bro, karena di situ udah saya bahas semuanya. Mulai dari air-rackingnya ini reviewnya juga udah saya bahas, dan si Ninja juga sudah saya bahas Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi ke bagian sektor mesin. Jadi sebenarnya motor 2 ini karakter mesinnya berbeda ya, seperti yang awal tadi saya bilang. Karakter mesin si Ninja 150 ini dia lebih main di atasannya Mas Bro. Jadi harus nyari RPM atas dulu untuk bisa ngeluarin power yang maksimal. Dan kalau untuk air-racking ini, dia dari RPM bawah udah agak lumayan keluar Mas Bro. Dari RPM bawah itu udah lumayan keluar tenaganya. Setelah itu ya motor ini bisa dibilang motor yang nyengat-nyengat Mas Bro, motor yang gampang di standingin Mas Bro kalau air-racking ini, karena dari tenaganya dan juga dari faktor rangka dan juga bodinya, motor ini jadi lebih enteng Mas Bro, lebih galak ibaratnya. Kalau untuk si Ninja ini dengan karakter rangkanya yang seperti ini, jadi dia di bawah tangki itu ada rangka 2 ya. Jadi kayak rangka 2 seperti ini, setelah itu ada rangka lagi di bawahnya. Dia karakter rangkanya lebih berat, dan biasanya kalau Ninja itu lebih enak buat drag race Mas Bro. Setelah itu lanjut lagi ke mesinnya tadi. Kalau Ninja 150 ini dia udah punya teknologi yang namanya Super Keep dan juga HSAS Mas Bro. Jadi itu sebenarnya fungsi dari Super Keep dan juga HSAS itu adalah untuk ngelulusin si Ninja 152 tak ini dari uji emisi Euro 3. Tapi ini tabung HSAS nya udah saya copot, jadinya mungkin nih kalau dites nggak bakal lulus Mas Bro. Dan juga Super Keep-nya masih aktif Mas Bro. Jadi fungsi Super Keep itu sebenarnya ya itu tadi, buat pertama lulusin uji Euro 3 HSAS dan Super Keep-nya itu. Setelah itu untuk ngeluarin power di RPM di atas 7000 Mas Bro. Jadi untuk ngiritin bensin juga sebenarnya. Jadinya biar motor ini kalau masih on Super Keep-nya, kalau masih aktif seperti standarnya, motor ini lebih irit dibandingkan di nonaktifin Super Keep-nya Mas Bro. Dan juga kalau motor ini dia udah pakai pendingin air cairan atau yang biasa disebut radiator Mas Bro. Jadi motor ini pendingannya udah pakai air atau radiator, dan kalau motor ini si RS King-nya ini dia masih pendingin angin. Jadi mesinnya itu masih pakai yang sirip-sirip seperti ini karena ini belum ada radiatornya, jadi sistem pendinginnya masih sistem pendingin angin Mas Bro. Dan kalau untuk mesinnya Ninja 150 ini dia udah pakai kopling kanan, jadi udah pakai bak yang kanan ya. Jadinya dia koplingnya stutnya langsung ke bak yang kanan. Kalau si air-racking ini dia masih pakai yang stut kiri, jadi kabelannya itu masuk ke bak yang kiri. Setelah itu dorong tuas untuk ngopling bagian bak kanan Mas Bro. Jadinya mungkin kalau dikasih per kopling yang agak keras, mungkin itu harus ganti baknya juga, karena misalnya kalau diganti per keras dan tuasnya itu nggak kuat Mas Bro, bisa jadi tuasnya bengkok di dalam Mas Bro. Itu yang bikin malah tambah seret Mas Bro. Jadinya kalau misalnya mau ganti per yang agak keras, mungkin ya kalau per agak keras masih bisa kuat tuasnya Mas Bro. Kalau misalnya ganti per yang keras, yang udah keras banget lah pokoknya, itu harus ganti yang bak kanan Mas Bro. Karena ya nanti takutnya malah tuasnya bengkok Mas Bro. Jadinya kalau yang Ninja ini udah pakai tuas yang kanan, kalau air-racking ini masih pakai tuas kiri Mas Bro. Tapi itu sebenarnya nggak begitu pengaruh karena cuman bagian kopling ya kan Mas Bro. Jadinya kalau misalnya ini udah sampai over power banget, baru ganti yang bak kanan. Karena kalau misalnya powernya nggak begitu ganas juga, kopling kiri itu masih bisa ngadapi Mas Bro, masih bisa ngadapi kekuatan mesinnya. Dan intinya ya kalau air-racking ini kalau untuk harian, kopling kiri itu udah cukup Mas Bro, udah cukup lah. Karena ini juga udah pakai per YZ, dan karakter per YZ itu dia nggak begitu keras, jadinya masih bisa mumpuni Mas Bro. Oke Mas Bro, kalau untuk bagian mesinnya ini bagian gigian, kalau untuk si Ninja 150 ini dia udah pakai 6 speed, jadinya dari standarnya itu udah 6 speed. Dan kalau air-racking ini dia masih pakai 5 speed. Sebenarnya bisa diganti 6 speed pakai rasionya RXZ, tapi itu bakalan ngerubah lumayan banyak sih Mas Bro. Dan mungkin karakter mesinnya ini berbeda-beda, dan juga kalian kalau yang suka beringas, motor ini bisa jadi pilihan. Dan kalau yang suka top speed atasan, mungkin Ninja ini bisa jadi pilihan, karena semua itu kembali ke selera masing-masing Mas Bro. Kalau misalnya saya ditanya lebih suka yang mana antara Ninja 150 dan juga air-racking, suka dua-duanya sih, karena saya punya dua-duanya, antara Ninja 150 dan juga air-racking. Saya punya motor ini, jadinya ya saya suka dua-duanya Mas Bro, karena dua motor ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadinya
yang perbedaannya itu yang buat istimewa dari kedua motor ini Mas Bro. Jadi kalau disuruh milih antara Air King dan juga Ninja, saya pilih dua-duanya Mas Bro. Seperti itu ya mungkin. Karena karakternya Air King yang beringas, yang motornya enteng jengat-jengat, dan juga kalau si Ninja 150 ini dengan karakter yang antasannya yang nusuk Mas Bro. Seperti itu. Mungkin kalau dibandingin antara dua motor ini beda karakter ya Mas Bro, jadinya nggak bisa dibandingin ya, seperti itu tadi. Kalau misalnya mau pilih jengat-jengatnya pilih Air King, dan kalau milih top speed atasan kalian pilih Ninja 150. Jadi kembali lagi ke tadi yang awal, yaitu selera masing-masing Mas Bro, seperti itu. Mungkin kita langsung aja dengerin suara antara dua motor ini ya, karena dua motor ini punya karakter suara yang berbeda-beda pastinya. Kita langsung hidupin dari Ninja 150 ya. Oke Mas Bro, kita coba hidupin ya. Tadi sempat saya panasin sebentar sih, mungkin ngidupinnya agak gampang. Oke Mas Bro, mungkin suaranya seperti itu yang untuk Ninja 150, karena ini motornya udah nggak standar ya, jadi suaranya udah lebih berbeda dari yang standar. Oke, kita lanjut lagi buat ngidupin si Air King-nya. Oke, Mon. Oke, kita coba hidupin yang Air King-nya ya. Mungkin karakter suaranya seperti ini Mas Bro. Ini suara dari SMR-nya ya. Dia lebih agak keras Air King-nya sih suaranya. Mungkin karena faktor dari knalpotnya yang kolong terus pendek, jadinya dia lebih bisa keras Mas Bro. Coba kita gas ya. Oke Mas Bro, mungkin antara dua motor ini berbeda karakter ya Mas Bro. Jadi suaranya Air King-nya seperti itu dengan knalpot kolong yang pendek, dan juga Ninja dengan karakternya suara yang seperti itu dengan knalpot kolong yang lebih ke merincing ya Mas Bro. Dia lebih nggak keras, tapi dia lebih ke merincing halus gitu Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin di video antara pembahasan Ninja 150R dan juga Air King-nya cukup sekian ya Mas Bro. Mungkin besok di lain video bakalan ada video lain tentang dua motor ini. Mungkin besok bakalan bikin video cerita pendek Mas Bro. Mungkin seru ya kalau misalnya buat cerita pendek antara Ninja 150R ini dengan Air King punya saya sendiri juga. Oke, mungkin di videonya cukup sekian. Jika kalian suka, jangan lupa diklik tombol like. Jika ada pertanyaan silahkan di komentar di bawah. Share ke teman kalian. Semoga bermanfaat dan juga subscribe. Oke, bye-bye.